Shalom saudaraku semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini, doa dan harapan saya untuk saudara semua berada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Percaya pada Ketetapan Janji Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan hati-Mu yang senantiasa baru setiap hari. Terima kasih untuk nafas kehidupan, untuk kesempatan berkumpul saat ini, dan terlebih untuk firman-Mu yang menjadi pelita bagi langkah kami. Ya Tuhan, saat ini kami akan memulai renungan kami merenungkan betapa agungnya Engkau dan betapa tepatnya setiap janji yang Engkau ucapkan. Buka hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan lebih dalam lagi. Tolong kami untuk dapat melepaskan segala keraguan dan juga kecemasan yang mungkin masih membelenggu akan hati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam perjalanan hidup ini tidak jarang kita ini seringkali dihadapkan pada situasi-situasi yang membuat kita menjadi bertanya-tanya, membuat kita menunggu, bahkan terkadang kita merasa cemas ketika janji-janji Tuhan yang seolah-olah belum tergenapi sesuai dengan waktu yang kita harapkan atau yang kita inginkan. Kebutuhan hidup seringkali muncul tiba-tiba, sementara itu banyak tantangan menghadang, dan kita ini cenderung menuntut jawaban atau mencari solusi yang instan. Namun firman Tuhan berulang kali meneguhkan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia dan Dia tetap setia untuk dapat menepati janji-janjinya. Seringkali keraguan kita yang menjadi penghambat janji-janji Tuhan itu dapat dinyatakan dalam hidup kita. Dan lebih dari itu, Tuhan bekerja dengan hikmat yang tidak terselami, di mana waktu Tuhan itu bukanlah waktu kita, tetapi waktu Tuhan adalah waktu yang sempurna. Pemeliharaan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan itu selalu tiba tepat saat yang paling optimal menurut rancangan ilahinya bagi kebaikan hidup kita. Melalui renungan ini, mari kita bersama-sama belajar untuk mengalihkan fokus dari keterbatasan pandangan manusiawi kita kepada kedaulatan dan ketepatan waktunya Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran bahwa Allah itu memegang kendali penuh atas kehidupan seluruh dunia. Ia mengenal setiap kebutuhan kita sebelum kita menyatakannya. Dan Tuhan itu memiliki cara-cara yang ajaib untuk dapat memenuhi janji-janjinya serta menyediakan apa yang kita perlukan tepat pada saat yang benar-benar Tuhan tentukan atas hidup kita. Mari kita baca Ulangan pasal 28 ayat 12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman.
Saudaraku, ayat Ulangan pasal 28 ayat 12 adalah bagian dari pasal yang kaya akan janji berkat bagi umat Israel jika mereka dengan sungguh-sungguh mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan. Secara khusus ayat ini menyoroti akan kemurahan hati Allah dan penyediaan kebutuhan bagi umatnya secara berkelimpahan. Dalam renungan ini, mari kita telaah beberapa aspek penting dari ayat yang penuh janji ini. Yang pertama, Allah sebagai sumber kelimpahan. Ayat ini dengan jelas menyatakan, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit. Gambaran perbendaharaan di langit menunjukkan bahwa sumber segala kekayaan dan kelimpahan yang sejati itu berasal dari Allah. Hujan yang turun pada masanya, yang sangat penting bagi pertanian di tanah Kanaan saat itu, adalah simbol dari pemeliharaan dan simbol dari berkat ilahi yang tepat waktu untuk dapat mencukupi. Ini mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan kita, baik secara materi maupun secara rohani, segala sesuatu yang baik itu datangnya dari langit, dari Bapa Surgawi. Kita tidak perlu khawatir berlebihan, sebab Tuhan itu tahu apa yang menjadi kebutuhan, dan Tuhan itu memiliki semua sumber daya yang tidak terbatas untuk menyediakan segala apa yang kita butuhkan sebagai umat-Nya. Yang kedua, berkat atas segala pekerjaan. Janji berkat tidak hanya terbatas pada pemberian dari langit yang bisa diumpamakan seperti hujan yang turun, tetapi juga meliputi segala pekerjaanmu. Untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Tuhan itu mempengaruhi setiap aspek kehidupan, termasuk usaha dan kerja keras dari kita setiap harinya. Ketika kita hidup seturut akan kehendak Tuhan, Tuhan itu memberkati segala daya upaya kita, memberikan kita hikmat, memberikan kita kekuatan, dan memberikan kita keberhasilan dalam apapun yang kita kerjakan atau apa yang kita usahakan. Ini bukan berarti bahwa hidup kita akan selalu mudah atau hidup kita tanpa tantangan. Tetapi di tengah segala sesuatu, berkat dan anugerah Tuhan senantiasa menyertai segala pekerjaan dari tangan kita. Yang ketiga, menjadi kepala bukan ekor, memberi pinjaman bukan meminjam. Salah satu dari puncak janji kelimpahan ini adalah posisi yang diberikan Tuhan kepada umat-Nya yang mau taat. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Frasa ini menggambarkan kondisi kemakmuran yang luar biasa, di mana umat Tuhan tidak hanya tercukupi, tetapi bahkan memiliki kelebihan untuk dapat menolong orang lain. Ini adalah gambaran menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Berkat Tuhan itu bertujuan untuk dapat mengangkat kita, bukan hanya untuk kenyamanan pribadi kita, tetapi agar kita
bisa menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Saudaraku, penting untuk diingat bahwa janji-janji dalam Ulangan pasal 28 ini bersifat kondisional. Ayat-ayat sebelumnya, saudara dapat baca dari Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Berulang kali menekankan pentingnya mendengarkan dan melakukan dengan setia segala apa yang menjadi perintah Tuhan. Ini berbicara tentang ketaatan kita pada firman Tuhan. Berkat ini adalah suatu konsekuensi dari ketaatan kita. Dalam konteks perjanjian baru, ketaatan ini diwujudkan pada iman kepada Yesus Kristus dan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus yang memampukan kita untuk dapat menaati setiap ajaran-ajaran dari firman Tuhan. Ketaatan bukanlah cara untuk dapat membeli berkat Tuhan, melainkan suatu respon alami dari hati yang mengasihi dan hati yang percaya kepada Tuhan, yang membuka pintu bagi aliran-aliran berkat Tuhan tercurah atas hidup kita. Sebagai respon terhadap firman ini, mari kita memeriksa hati kita. Apakah kita benar-benar percaya bahwa Tuhan adalah sumber kelimpahan bagi kita? Apakah kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan secara sungguh-sungguh? Dan ketika Tuhan memberkati kita, apakah kita menggunakan berkat itu untuk kemuliaan Tuhan dan untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi kaya atau hidup berkelimpahan adalah impian sebagian besar orang di dunia ini. Karena itu berbagai upaya mereka lakukan untuk dapat mewujudkan impian tersebut. Ketika ada seminar-seminar yang bertemakan kekayaan, misalnya seminar dengan tema bagaimana menjadi kaya dalam waktu singkat, pastilah orang-orang akan datang dan berbondong-bondong untuk dapat hadir ke seminar yang seperti itu, dengan harapan mereka akan memperoleh cara atau tips untuk menjadi kaya dengan cepat, kalau bisa kaya dengan mudah. Begitu pula dengan buku-buku referensi yang bertemakan kiat-kiat menjadi kaya atau cara mudah menjadi kaya. Apalagi kalau buku itu ditulis oleh orang yang terkenal, sukses dengan usahanya. Pasti buku seperti itu ludes terjual karena banyak sekali peminatnya untuk membeli buku itu. Hal ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung mereka menjadikan kekayaan duniawi sebagai tujuan utama dalam hidup mereka. Karena itu, mereka berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya di bumi. Padahal di bumi ngengat dan karat merusaknya. Mari kita baca Matius pasal 6 ayat 19 sampai 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudaraku, bacaan kita hari ini dari Injil Matius, bagian dari khotbah di bukit yang terkenal, memberikan kita suatu nasihat yang sangat penting dari Tuhan Yesus Kristus. Ayat 19 dan 20 ini berbicara tentang di mana seharusnya
prioritas hidup kita dalam mengumpulkan harta. Yesus dengan jelas membandingkan dua jenis harta, harta di bumi dan harta di surga. Mari kita renungkan makna di balik perkataan Yesus Kristus ini. Yang pertama, harta di bumi. Itu berbicara tentang kerapuhan dan ketidakpastian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Yesus memulai dengan sebuah peringatan yang serius. Janganlah mengumpulkan harta di bumi. Mengapa tidak? Karena harta di bumi memiliki sifat yang rapuh dan serba tidak pasti. Yesus menyebutkan 3 ancaman utama terhadap harta duniawi ini. Ngengat, karat, dan pencuri. Pada zaman Yesus, kekayaan itu seringkali diukur dari kepemilikan kain yang berharga, atau biji gandum yang banyak, atau logam mulia. Ngengat itu dapat merusak kain. Karat dapat menghancurkan logam. Dan pencuri selalu mengintai untuk mengambil apa yang berharga. Ancaman-ancaman ini melambangkan ketidakamanan dan ketidakabadian harta benda duniawi. Di era modern ini, ancaman terhadap harta benda mungkin sedikit berbeda bentuknya. Investasi bisa jatuh nilainya kapan saja karena ada banyak peristiwa hal yang bisa mempengaruhi nilai investasi. Properti bisa rusak akibat bencana alam. Teknologi senantiasa menjadi usang dengan berjalannya waktu. Dan tentu saja kejahatan pencurian, perampokan masih ada di zaman sekarang ini. Lebih daripada itu, harta benda duniawi tidak dapat kita bawa ketika kita dipanggil Tuhan, ketika kita meninggal. Semua yang kita kumpulkan itu di bumi akan kita tinggalkan. Fokus yang berlebihan pada pengumpulan harta di bumi juga bisa mengarah pada keserakahan yang merusak kehidupan. Rasa kekhawatiran, rasa kecemasan, dan perbandingan sosial dengan orang-orang lain yang menimbulkan iri hati. Dan semuanya itu tidak sehat bagi rohani kita. Hati kita cenderung terikat pada apa yang kita hargai dan kita kejar di dunia ini. Jika harta kita di bumi, maka hati kita pun akan terikat oleh perkara-perkara duniawi yang fana. Yang kedua, harta di surga. Ini berbicara tentang keamanan dan juga keabadian. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebagai kontras yang sangat tajam, Yesus memerintahkan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Mengapa harta di surga? Karena di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Harta di surga adalah harta yang abadi dan itu aman, sangat aman. Ini bukanlah kekayaan materi dalam pengertian duniawi, melainkan akan nilai-nilai rohani dan juga buah-buah dari kehidupan yang saleh yang kita bangun dari waktu ke waktu di hadapan Tuhan. Apa saja yang termasuk dalam harta di surga? Yang pertama,
hubungan yang erat dengan Tuhan, mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan hidup dalam ketaatan kepada firman-Nya adalah harta yang tidak ternilai. Yang kedua, perbuatan baik dan pelayanan bagi sesama. Kasih yang kita tunjukkan, pertolongan yang kita berikan pada sesama kita, pengorbanan dan juga perhatian yang kita lakukan untuk sesama kita, dan semua itu untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk kebaikan sesama kita. Semua ini memiliki nilai-nilai yang kekal di hadirat Tuhan. Yang ketiga, pertumbuhan rohani dan karakter Kristus. Soal kesabaran, kerendahan hati, kebaikan, kesetiaan, dan sifat-sifat ilahi lainnya yang terbentuk dalam hidup kita adalah investasi yang tidak akan pernah hilang nilainya. Nilainya di mata Tuhan akan semakin meningkat. Yang keempat, jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Kristus. Membawa orang lain kepada keselamatan adalah sukacita dan ada mahkota yang kekal tersedia bagi kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada banyak janji-janji Tuhan dalam Alkitab. Jika kita hidup dalam ketaatan, janji-janji itu pasti akan terjadi dan digenapi dalam hidup kita. Mari kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Mari kita giat bekerja untuk mengumpulkan harta yang kekal. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik dan Allah yang Maha Setia, kami datang ke hadapan-Mu saat ini dengan hati yang penuh kerinduan untuk lebih memahami akan Engkau. Kami bersyukur atas segala kebaikan dan kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Engkau adalah Allah yang memegang kendali atas segala sesuatu kehidupan kami semua, dari awal sampai akhir, dan segala rencana-Mu itu sempurna adanya, meskipun seringkali tidak terselami oleh akal kami sebagai manusia yang penuh keterbatasan. Tuhan, kami mengakui bahwa dalam perjalanan hidup ini kami seringkali bergumul dengan waktu yang terus berjalan. Kami punya keinginan, punya harapan, dan bahkan kami punya impian. Dan kami ingin melihat janji-janji-Mu itu tergenapi dalam waktu yang kami tentukan atau waktu yang kami inginkan. Namun kami tahu bahwa jalan-Mu bukanlah jalan kami dan waktu-Mu bukanlah waktu kami. Firman-Mu mengajarkan bahwa ada waktu untuk segala sesuatu di bawah kolong langit ini. Dan Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Bapa untuk pengingat bahwa Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Engkau melihat kebutuhan kami jauh di depan, dan Engkau telah menyiapkan segala sesuatu untuk kami pada waktu yang paling tepat. Engkau terus berkarya dalam hidup kami sampai hari ini dan pada hari-hari yang akan datang. Bantu kami untuk terus belajar bersabar, menanti janji-Mu ditepati, mengetahui bahwa penantian kami ini tidaklah sia-sia di mata Engkau. Dalam setiap musim kehidupan, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan, dalam sukacita maupun dalam duka, ingatkan kami bahwa Engkau ada bersama kami, memelihara kami dengan kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, berkati setiap mereka yang saat ini selalu setia mencari hadirat Tuhan melalui renungan hari ini. Apapun pergumulan dan persoalan dari saudara-saudara kami semua, pada kesempatan ini kami percaya dengan segenap iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
selalu ada jalan keluar. Yang mengalami masalah dalam hal keuangan, soal sakit penyakit, yang mengalami masalah dengan pekerjaan, yang mengalami masalah dengan hubungannya dengan orang lain, apapun masalahnya, Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini, dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.